Peringatan, sebelum memasuki bilik rebahan, persiapkan posisi menonton yang enak, karena channel ini menyebabkan kecanduan berkepanjangan. Jika terjadi kecanduan, segeralah datang dan nikmati konten ini. Ulangi terus hingga menjadi pengikut channel yang setia. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Selamat datang di channel Bro Room. Bersama saya, Ebo di sini. Anjay, jadi keinget channel sebelah. Sebat, ngopi dulu sob. Sambil bercerita, mari kita seruput. Disclaimer, ini tempat tersantui, pembaca cerita film, untuk kaum rebahan dari si paling rebahan. Pada hari ini saya akan mereview mengenai film lawas tahun 2000. Dibintangi oleh Nicolas Cage sebagai Jack, dan T. Leoni sebagai Kate. Film ini berdurasi 125 menit. Tema film ini mengenai komedi, keluarga dan unsur percintaan yang dibuat dengan epik dan mudah dimengerti. Untuk teman-teman yang suka dengan tontonan ringan, bersama pacar, selingkuhan, keluarga maupun teman-teman CRT di lokasi, dapat menonton film The Family Man tahun 2000. Kisah dimulai ketika panggilan pesawat terakhir menuju London dari Heathrow, pada tahun 1987. Perpisahan antara Jack dan Kate terjadi. Kate merasakan perasaan yang buruk jika Jack pergi berangkat. Kate memiliki ketakutan, jika Jack akan pergi untuk magang di London maka dia tidak akan pernah kembali lagi di sisi Kate. Tetapi menurut Jack, ini adalah kesempatan besar untuk dirinya, karirnya dan untuk hubungan mereka berdua. Kate juga sudah diterima di salah satu universitas hukum terbaik. Sedangkan Jack menerima kesempatan magang di Bank Barclay. Menurut Jack mereka sudah merencanakan rencana yang hebat untuk masa depan mereka berdua. Tetapi menurut Kate, sebaiknya mereka berdua melupakan rencana tersebut dan tetap bersama. Kate lebih memilih bersama Jack. Rencana tidak membuat hebat, bersamalah yang buat kita hebat, ujar Kate. Jack kemudian mencium Kate, dan berkata aku mencintaimu, setahun di London tidak mengubah itu. Akhirnya Jack pun memilih pergi meninggalkan Kate. Kate hanya terdiam dan menangis. Berlanjut ketika 13 tahun berlalu. Terlihat Jack yang sedang membaca koran, sambil berbicara dengan seorang wanita. Ternyata wanita tersebut bukanlah Kate. Hari itu tepat pada hari Natal, ketika turun ke lantai bawah apartemen. Setelah berbincang dengan Tony, Jack kemudian pergi. Dengan menggunakan mobil sport kerja. Di saat rapat, Jack menegur Alan, karena tidak berkonsentrasi. Alan pun menjawab dia sedang memikirkan istri dan anak-anaknya di hari Natal ini. Ketika melanjutkan rapat, Jack meminta untuk Natal ini tidak ada yang mengambil libur karena tanggal 26 Desember ada kesepakatan dengan perusahaan besar dan akan ada banyak uang di sini. Ketika sampai di meja kerja, dia mendapatkan secarik kertas yang ditulis ternyata itu adalah panggilan telepon dari Kate Reynolds, yang merupakan mantan pacarnya, 13 tahun yang lalu. Sekretaris Jack menyarankan untuk menelepon Kate, tetapi Jack tidak menyetujuinya. Kemudian datanglah Peter yang apa yang akan kamu lakukan? Peter menjawab lupakan masa lalu. Berlanjut ketika Jack meninggalkan kantor. Dia ingin pulang, tetapi tidak ingin menggunakan mobil, ia ingin untuk berjalan kaki. Setelah berjalan, ia mendatangi sebuah minimarket dan berbelanja. Kejadian yang mengejutkan terjadi. Datanglah seseorang yang ingin menukarkan lotrenya. Dia berbicara kepada kasir penjaga untuk memeriksa lotrenya, apakah ia menang undian atau tidak. Kasir menolak, dengan alasan, tiketnya sudah jelek dan dicurangi. Sambil bertengkar akhirnya si penukar loter pun mengeluarkan pistol dan menyuruh kasir untuk, Jack pun berinisiatif untuk membantu kasir tersebut. Tetapi diancam balik dengan menodongkan pistol yang diarahkan kepadanya. Jack mencoba bernegosiasi dengannya, dan akhirnya ia menenangkannya. Sambil berjalan keluar, dia memanggil nama Jack tepat di depan pintu. Jack terheran-heran bagaimana dia bisa mengetahui namanya. Sambil berbicara, ia mengatakan apa yang kamu lakukan dengan senjata itu, kamu bisa melakukan sesuatu perbuatan yang kamu sesali. Kemudian dia berkata kepada Jack, kamu mengatakan hal itu kepada orang yang salah ujurnya. Sambil memberikan susu, dia berkata kepada Jack, Selamat Natal. Kemudian Jack pun pulang ke apartemen mewahnya dan tertidur. Disinilah puncak dari film ini dimulai. Pada pagi hari Jack terbangun, ia terlihat sangat bingung. Ia menatap wanita yang tidur bersama dengannya. Ternyata wanita itu adalah Kate. Dalam posisi masih tertidur, Kate berkata 10 menit lagi. Ini hari Natal, ujar Kate. Jack kaget dan bingung karena posisi Kate sedang tidur bersama dirinya. Sambil merasa anak kecil yang masuk ke kamarnya. Anak laki-laki balita dan anak perempuan yang sedang mengendong adiknya. Sambil bernyanyi kemudian mereka masuk ke kamar tersebut. Jack terbangun dengan mereka bermain. Kemudian Jack mengenakan seluruh pakaiannya. Kate pun menarik kopi yang kental.
Jack tidak percaya dan berlari menuruni tangga rumahnya. Ketika sampai di lantai bawah dan menuju pintu depan rumah, ia dikagetkan dengan perjumpaan dengan kedua orang tuanya. Ibunya menyapa Jack, "Selamat Natal Jack." Sambil berbincang dengan raut wajah yang bingung. Ia selari masuk ke arah rumahnya sambil berkata, "Di mana Ferrari saya?" Sambil menjawab dengan bingung, ibunya bertanya, "Kamu punya Ferrari?" Dengan menunjukkan ekspresi yang bingung, ayahnya memberikan kunci mobil minivan yang sudah tergantung di dalam rumah. Ia pun berlari ke arah minivan dan menaikinya, sambil menyetir ke arah kota New York. Dan kembali menuju ke apartemen miliknya dulu. Sesaat ingin memasuki apartemen itu, dia dihadang oleh Tony security apartemen tersebut. Tony berkata, ini hanya untuk pemilik dan tamu yang diperbolehkan masuk, karena Tony tidak dapat mengenali Son yang dulu merupakan tetangga apartemen di tempat Jack. Jack mencoba menyapanya, tetapi Nyonya Peterson tidak dapat mengenalinya. Jack pun mencoba untuk memasuki penthouse apartemen, dan kembali lagi dihalangi. Karena tidak percaya dia dihalangi, Jack berkata ia merupakan orang terkaya di dalam gedung itu, tetapi dia tetap dihalangi oleh Tony. Setelah tidak diizinkan masuk ke dalam, Jack pun pergi menggunakan minivan ke arah kantornya. Sesampainya di kantor yang dahulu, Jack kemudian mulai berbicara dengan Frank security di kantor tersebut. Kembali dia ditahan oleh security, sambil berkata gedung ini sudah tutup, kembalilah besok. Jack berkata, "Aku Jack Campbell, presiden perusahaan ini." Sambil Jack menunjukkannya tidak terpajang, melainkan nama orang lain yang terletak pada pajangan tersebut. Jack menyebutkan bahwa itu adalah mobilnya. Hi Jack. Ternyata pria di dalam mobil itu adalah pria yang sebelumnya melakukan keributan pada minimarket, sehari sebelum kejadian aneh ini terjadi. Sambil membujuk Jack, pria itu menyuruh dia untuk segera masuk ke dalam mobil, ia akan menjelaskan apa yang terjadi padanya. Tanpa berpikir panjang Jack masuk ke dalam mobil, sambil berkendara pria tersebut mulai menjelaskan kejadian yang sedang terjadi. "Baik, sungguh mengesankan, ini adalah kilasan." This is a glimpse, Jack. Jack berkata, "Kilasan apa? Carilah jawabannya sendiri." Punyai banyak waktu, ujar pria yang mengendarai mobil tersebut. Dia berkata, "Aku hanya ingin hidup kembali Look, dengan bernada I just tinggi." want my life back, okay? Jack berkata, "Kamu ingin uang berapa?" Pria Let it datang. come to you, man. Sesaat I pun don't have mobil time for berhenti. Jack pun diberikan plastik merah oleh pria pengemudi mobil. Ketika dibuka ternyata berisikan bel sepeda, kemudian dia pun menyuruh Jack untuk keluar dari mobil. Ketika keluar, dia pergi meninggalkannya. Sambil kebingungan Jack kembali mencari arah pulang ke rumah Kate dan anak-anak. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan tetangganya. Kemudian Jack diajak masuk oleh tetangganya di dalam sebuah ruangan. Sahabatnya berkata, "Kate menelepon dan menanyai di mana keberadaanmu." Jack hanya terdiam dan kebingungan. Ternyata tetangga tersebut merupakan teman baiknya. Jack mulai berkata, "Aku mempunyai hari yang buruk." Akhirnya mereka berdua pun bercerita. Kemudian Jack berkata, "Kate adalah istriku." Sesaat setelah itu mereka pun berjalan menuju rumahnya. Sambil berpelukan sahabatnya berkata, "Jangan kacaukan hal terbaik di dalam hidupmu." Kemudian sahabatnya mengantarnya sampai ke depan rumah. Sesaat sampai ke dalam rumahnya, dia dipeluk oleh Kate. Kate menjelaskan dengan nada sedih, "Kamu pergi dari jam 7.30 pagi hari dan tidak memberitahu kemana kamu pergi. Aku menelepon semua teman kita. Ku minta polisi mencarimu. Orang macam apa yang meninggalkan keluarganya di Natal pagi tanpa pamit?" Jack kebingungan sambil berkata, "Aku tidak tahu, bisakah kamu tidak membentakku?" Sambil menjelaskan bahwa dia dari New York, ini bukan rumahnya, Kate juga bukan istrinya. Kate berkata, ini merupakan lelucon yang tidak pantas, karena saat ini dia sangat marah. Sambil membuka plastik merah dan membunyikan bel sepeda, datanglah Annie anak perempuan Jack kemudian mengambil bel tersebut, sambil tersenyum dan berterima kasih kepadanya. Jack pun berkata maaf kepada Kate, karena dia melewatkan pagi Natal bersama mereka. Kate berkata, bersiaplah untuk pergi ke pesta Tuan Thompson. Sambil kebingungan, dia bersiap-siap untuk pergi ke pesta. Sesaat berada di kamar, anaknya mulai menatapnya dan Jack menatapnya kembali. Setelah tidak mengenali ayahnya, anaknya segera berlari keluar kamar karena ketakutan. Berlanjut pada pertemuan, istri Tuan Thompson mulai menggoda Jack dengan menanyakan gaunnya. Jack menjawab indah, dan mengambil banyak minuman keras. Jack bergabung dengan teman-temannya sambil bercerita. Setelah Jack mendengar Kate bercerita tentang pekerjaannya sebagai non-profit lawyer, pro bono, dia tampak kesal.
Skene berlanjut ketika mereka berdua sudah sampai di rumah, di mana Jack bertugas untuk membawa anjingnya keluar untuk berjalan malam. Ketika sudah selesai berjalan-jalan dengan anjingnya, dia pulang dan mendapati Kate sudah tertidur pulas, dan Jack pun tidur di sebelah Kate. Di pagi hari, Jack dibangunkan dengan suara bayi yang menangis. Saat ingin menganti popok bayi, ia mulai kebingungan. Bukan apa yang harus dilakukan oleh ayahnya. Kemudian Annie berkata, "Kau bukan ayahku ya?" You're not really my dad, are you? Jack pun mulai mengakui kalau sebenarnya dia bukan ayahnya. Kemudian Jack mulai menjelaskan siapa dia sebenarnya. Annie bertanya, "Di manakah ayah aslinya?" Where's my real dad? Jack pun tidak tahu dan menjawab, "Ia mencintaimu, ia akan segera kembali." They did a pretty good job. Annie mendekat sambil berkata, "Kamu seperti dia." Like him. You're not gonna start crying, are you? Like Kemudian kids. Annie mulai terlihat sedih, tetapi setelah dibujuk dan mereka berdua mulai bercerita. Annie kembali tampak tenang dan berkata kepada Jack, Cannot me and my brother "Selamat the datang di bumi." Philippines? Sure. Jack bertugas mengantar anaknya ke tempat penitipan bayi. This is where babies go when their parents are at work. Just push the red button. Dan Andi si Do I get a bungsu ke receipt or sekolah. something? Andi memberitahukan bahwa pada pukul 5.30 sore, dia sudah harus menjemputnya. The last one picked Kemudian up. Jack bertanya kepada Annie, Good to- sesudah Annie? mengantar Annie kemanakah dia Where do harus I go pergi. now? Annie menjawab dia harus ke Big Ed, Big perusahaan Ed's ban. Dia tires. pun kembali tempat kerjanya Big Ed. Jack bekerja sebagai sales manager ban mobil. Good Lord. Morning, Jack. Do I have a private office somewhere? Sesaat sampai di ruangan kerja, Where is it? Jack terlihat kecewa, kemudian berpikir pada tahun 1988 seharusnya dia pergi ke London. Ternyata kondisi klise yang terjadi saat ini, Jack memutuskan untuk tidak pergi ke London. Setelah selesai bekerja, Jack tampak bersantai menonton berita. Pada siaran berita tersebut, menampilkan kesepakatan perusahaan malam Natal. Kesepakatan tersebut berhasil dilakukan oleh Alan yang merupakan kerabat Jack di kantor. Kondisi sebelum klise terjadi. Dia tidak terima dan berkata dialah otak di belakang kesepakatan besar itu terjadi. Di keesokan harinya mereka sekeluarga pergi berbelanja, Jack memasuki toko jas pria. Ketika dia ingin membeli jas tersebut, Kate mengatakan itu $2.400 terlalu mahal. Berkata, "Astaga Kate, aku bisa 1000 kali lebih dari ini." Dia menyalahkan Kate, "Kenapa kamu tega membuat itu kepadaku, kau membuang impianku seperti ini. Mungkin aku bukan orang yang kamu kenal di saat kita menikah." Saat perjalanan pulang, Jack bertanya apa yang membuat mereka bertahan di saat yang sekarang. Dan Kate menjawab Annie, anaknya salah satu penyebabnya. Kenapa Jack bisa bekerja di Big Ed? Karena dulu Jack pernah menolongnya ketika pemiliknya terkena serangan jantung. Saat bermain bowling dengan teman-temannya, dia bertemu dengan istri Tuan Thompson yang mencoba menggodanya. Penyebab istri Tuan Thompson selalu menggoda Jack, karena dari dulu ia sudah menyukai Jack. Kemudian Jack bercerita kepada temannya, Arnie, bahwa Evelyn istri Tuan Thompson ingin berselingkuh dengan dia. Sahabatnya menyarankan untuk tidak mengkhianati istrinya. Karena banyak pria yang ingin mendapatkan Kate dari sisinya. Karena Kate adalah wanita yang sangat luar biasa. Pikirkanlah, ujar sahabatnya. Sesampai di rumah, Kate dan Jack saling bercanda untuk memperebutkan kue. Adegan berganti, saat di kamar Jack pun mulai menonton video pernikahan mereka, terdapat adegan Jack sedang bernyanyi untuk Kate. Jack pun tersipu malu dengan video. Many guys have come to you with a pass them by. La 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 la. I love you. Direkam oleh temannya Arnie. Di pagi hari Kate memberikan surprise kado ulang tahun pernikahan mereka. Kate memberikan hadiah berupa setelan jas untuk Jack. Kate tampak kecewa, karena Jack melupakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Untuk memperbaikinya, Jack membawa Kate berdua pergi makan malam di kota New York City. Jack mengajak Kate berdansa di restoran tersebut.
Ah, sure there is. Come on. Pergi ke sebuah penginapan, It makes me do crazy things. How you did it, sambil Hoss. melihat Kate, Jack berkata kalau selama ini dia tidak pernah berhenti mencintainya. Kata-kata inilah yang ditunggu oleh Kate. Ketika kembali bekerja, Jack tidak sengaja bertemu dengan bosnya yang dulu. Peter yang kebetulan ingin mengganti ban karena ban mobilnya pecah. Dia pun mengajak Peter untuk berbicara di dalam ruangannya. Setelah berbicara di ruangannya, Peter sangat terkesan dengan keahlian Jack dalam pialang Wall Street, kemudian Peter memberikan kartu nama untuknya. I'm impressed. Ia memberikan saran agar Jack sendiri yang mengantarkan ban ke kantornya. Skene berganti ketika Jack mengantarkan ban ke kantor Peter. Peter mengenalkannya kepada Alan, kemudian mereka berbicara bertiga di dalam ruangan Alan. I was a sales associate at E.F. Hutton. And now you're in the tire business. 60% of our business from automotive service. We did 1.7 million in total revenue. And that would make us number one in our market. Main Street. It's all just a bunch of people getting knowledge. It's just people in this company. How would you know that? Because I'm Dia meyakinkan Peter dia layak untuk mendapatkan kesempatan bekerja pada perusahaan tersebut. this job. Setelah itu Peter pun menyuruh Alan untuk mengantarkannya berkeliling melihat kantor. Why don't you show Jack? Dan ketika Alan membawa Jack untuk melihat sekeliling kantor, dia merasakan terintimidasi dengan kehadiran Jack. Ia menyinggung bahwa Jack akan mengoyangkan posisi yang diraihnya. Bukan merasa takut, dia malah merasa terpukau karena Alan mengeluarkan sisi yang selama ini I'm impressed. Good for you. Understand you. Okay then. Good. Di saat malam hari dia memberikan kejutan untuk Kate dengan membawa dia ke apartemen baru. Dia memberitahu Kate, dia baru saja menerima pekerjaan dari perusahaan pialang Peter. Di mana apartemen ini sebagai tunjangan kantor yang diberikan untuknya, bukannya senang, akhirnya pertengkaran terjadi. In this apartment practically rent-free until we... I don't think so. This is going to be a better life. I can't even believe you're talking about moving back into the city, Jack. Okay, you know something? I'm detecting like a funky tension here. We don't have to live here. Forget it. Big Jack, it's over an hour each way. That's like 3 hours every... You're not understanding me. Uang ini. Ia berkata, kita akan membuat orang lain iri kita. Kate sudah iri dengan kehidupan yang kita miliki. Ketika sampai di rumah, Jack membuka buku dan mendapatkan bahwa tiket perjalanan ke New York sudah dia gunakan. Jack balik ke Heartwise. Kemudian datanglah Kate. Kate berkata, ketika kamu naik pesawat itu, saya yakin hubungan kita sudah berakhir. Lalu kamu muncul di keesokan harinya. Kate sudah membuat keputusan. Di mana dia menceritakan masa tua yang dia sudah pikirkan untuk bersama dengan Jack. Kate memutuskan untuk pergi kemanapun Jack pergi dengan membawa semua anak-anaknya. Dia melakukan itu karena dia sangat mencintai Jack. Aku mencintaimu, lebih penting dari alamat rumah kita, aku memilih kita. Ujar Kate. Keesokan pagi Kate terbangun dan melihat pemandangan dari kamarnya, rupanya Jack sedang bermain dengan anaknya. Annie berkata, aku tahu kamu akan kembali, aku sayang kamu, ujar ayahnya. Di malam hari dia mendengar suara bel sepeda yang dia kendarainya, kemudian Jack pergi berbelanja di supermarket. Ia melihat pria yang... Kemudian Jack memberitahukan agar dia tidak dikirimkan kembali. Jack menyebutkan dia tidak bisa datang begitu saja dan mengacaukan kehidupan orang lain. You understand me? Itu tidak benar, ujar Jack. Menurut pria itu, kilasan itu bukanlah hal yang permanen. Hanya bersifat sesaat. Kemudian Jack pun pulang, dia pergi untuk melihat anak-anaknya. Sambil berkata kepada Annie, jaga dirimu baik-baik Annie, aku akan kembali ke kapal induk. Setelah itu dia pergi menemui Kate dan berkata, aku ingin kamu mengingatku Kate. Kate bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jack berkata, You okay? Yeah. Please just promise me.
berjanjilah. Akhirnya Kate pun berjanji. Dia berusaha untuk tidak tidur pada malam itu. Tetapi dia tidak bisa menahan kantuknya. Jack terbangun di pagi hari dengan deringan telepon. Pada hari dia terbangun, dia sudah kembali ke kehidupannya yang normal. Jack pergi mengendarai mobilnya ke rumah keluarganya. Ternyata di rumah tersebut ditempati oleh orang lain. Sesaat kemudian Jack pun kembali di kantor pada hari Natal untuk menyelesaikan urusannya. Setelah pulang dari kantor, Jack mencoba untuk menelepon Kate. Dia pergi mengunjungi Kate secara langsung untuk bertemu. Kate mengatakan bahwa dia akan pindah ke Paris, setelah menyadari bahwa Jack akan kehilangan Kate. Jack pun segera menyusul Kate ke bandara, sambil berteriak agar Kate tidak pergi dengan penerbangan itu. Kate berkata, "Apakah kamu butuh pemutusan? Karena bertahun-tahun sudah aku lewati semua." "Tidak apa-apa. Kamu harus terus menjalani hidupmu, maaf aku harus pergi," ujar Kate. Kemudian Jack mulai menceritakan sedikit cerita klise yang dia ingat kepada Kate. He has your eyes. This is a mess, but it's Dan ours. Kate terdiam. Profit lawyer. That's right. And we're in love. Unbelievably in love. Kali ini giliran Jack yang berkata, "Jika kamu menaiki pesawat itu sekarang, aku akan hilang selamanya." I know we could both go on with our lives, and we both be fine. What we could be like together. Jack berkata, "Aku memilih kita." Kate menyetujui tawaran Jack untuk tidak pergi malam itu. Okay, Jack. Skene berakhir ketika Jack dan Kate bersama-sama minum kopi di bandara. Setelah menonton film tersebut, bagaimanakah pendapat kalian? Jika diberikan kesempatan, manakah yang kalian pilih? Karir ataukah keluarga? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih.